Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir menggenangi ribuan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Polisi menangkap 4 pelaku penyekapan dan pemerkosa anak di bawah umur. Elang Jawa dilepas liarkan di kawasan Gunung Gede Pangrango dengan dilengkapi teknologi GPS telemetri. Liburan sudah tiba, saatnya jalan-jalan bareng keluarga. Nah, ada yang minat menikmati suasana wisata safari di malam hari? Tak cuma ada hewan-hewan lucu, tapi juga bisa menikmati suguhan hiburan yang seru. Apalagi belum lama ada anak panda raksasa yang baru lahir di Taman Safari ini. Udara dingin Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor ternyata tak mengurangi keseruan wisata safari malam ini. Para pengunjung sangat menikmati suguhan hiburan yang disajikan beragam. Puas menonton panggung gembira, kini saatnya keliling hutan. Wah, serem tapi seru. Asik juga ya melihat aneka binatang di malam hari. Mungkin karena malam hari, para binatang ini jadi terlihat lebih tenang dan kebanyakan sedang beristirahat sambil menikmati malam yang sejuk. Banyak pengunjung yang penasaran dengan kelahiran anak panda raksasa yang baru pertama kali terjadi di Taman Safari Indonesia. Hanya sayangnya si panda mungil itu belum bisa dipertontonkan. Perbedaannya tidak terlalu banyak ya, cuma terutama untuk safari malam ini kita biasanya yang beda itu adalah di show entertainment-nya. Jika dulu itu kita pernah show yang terkait Tarzan atau dengan terkait hutan-hutan, kali ini kita yang terkait dengan Santa Claus atau Santa ya, terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Untuk Nataru sendiri harga tiketnya itu mulai dari 230.000 ya untuk anak-anak ya, sampai dengan mendekati 280 atau 290.000. Untuk safari malam ini? Safari malam ini kita harganya mulai dari 160.000 untuk anak-anaknya. Wisata safari malam edisi akhir tahun atau liburan Natal dan Tahun Baru ini digelar mulai pertengahan hingga akhir Desember. Malam pergantian tahun juga bisa dinikmati pengunjung dengan harga yang sama, yakni untuk anak Rp160.000, dewasa Rp180.000, dan untuk yang ingin ikut safari malam cukup tambah Rp75.000 saja. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kementerian Kehutanan melepas liarkan seekor elang Jawa ke habitat alaminya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian burung pemangsa yang kini kian terancam punah. Elang Jawa bernama Raja Dirgantara kini bisa kembali menghirup udara alam bebas. Hewan dengan nama latin Nicetus bartelsi ini dilepas dengan dilengkapi teknologi GPS telemetri agar keberadaannya bisa terlacak. Sebab saat ini populasi elang Jawa yang ada di Pulau Jawa tersisa 1.022 ekor. Teknologi ini memungkinkan pemantauan wilayah jelajah, lokasi bersarang, hingga pola pencarian pakan elang Jawa di habitat alaminya. Pelepas liaran ini sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian satwa langka. Pelepasan ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di kawasan Situgunung Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Sabtu siang. Danau Resor Situgunung ini masuk dalam area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Yang kita namai Raja Dirgantara, jadi rajanya udara. Yang ini sudah kita gunakan teknologi GPS telemetri, sehingga kemudian kita bisa memantau pergerakan atau jelajah home range dari elang tersebut. Jadi ini penggunaan teknologi yang sangat membantu untuk observasi elang Jawa. Dan tentunya
penggunaan teknologi ini juga sudah mempertimbangkan dari animal welfare. Pemerintah berharap melalui kolaborasi berbagai pihak dan dukungan masyarakat, upaya pelestarian elang Jawa dapat terus ditingkatkan, sehingga populasinya bertambah dan habitat alaminya tetap terjaga. Pelepas liaran elang Jawa ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus melindungi satwa endemik kebanggaan Indonesia. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Peduli sesama tak harus menunggu kaya. Anak-anak di Bogor ini membuktikan mereka bisa membantu para korban bencana Sumatera hanya dengan mengumpulkan uang jajan. Setiap hari receh demi receh dikumpulkan para siswa di sekolah Birrul Walidain Bogor. Jumlahnya mungkin tak seberapa, apalagi hanya dikumpulkan dari uang jajan mereka. Namun kepedulian anak-anak ini luar biasa. Berapa? 10.000. 10.000? Uang apa itu? Uang jajan. Uang jajan? Iya. Terus jadi gimana dong nanti? Nggak apa-apa. Jadi banyak buat Aceh. Oh, buat disumbangin aja? Nah. Ini tiap hari nyumbangnya? Nah. Sekitar 10. Itu uang apa? Uang jajan? Uang jajan. Buat yang ada di Sumatera kalau nggak Aceh. Kalau jajan aku dibekelin. Cepat pulih dan bisa bersekolah kembali. Sedikit-sedikit pun bisa menjadi bukit. Bersama-sama, donasi untuk para korban bencana di Sumatera pun terkumpul dan siap disalurkan untuk yang membutuhkan. Ini aksi yang kami lakukan sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kami yang tengah ditimpa musibah yang sungguh luar biasa. Bahkan dari orang tua, saudara, dari orang tua murid kami juga ada yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan bantuan kami bisa sedikit meringankan dan bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sana. Ini merupakan bentuk kepercayaan, bentuk uluran tangan, dan ini menjadi modal bahwa kita itu memang harus peduli sesama. Para siswa juga melaksanakan sholat goib dan berdoa untuk para korban yang berpulang akibat bencana ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Hujan deras selama berjam-jam menyebabkan banjir mengenangi 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Air dengan ketinggian 80 hingga 120 cm menggenangi salah satu perumahan di desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon Minggu pagi. Bahkan di titik terendah, ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Hujan deras yang mengguyur kawasan Cirebon selama berjam-jam menyebabkan banjir mengenangi ribuan rumah di 5 kecamatan, yakni Arjawinangun, Gunung Jati, Pangurangan, Pleret, dan Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Banjir yang terjadi terbilang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terpaksa membuat sebagian penghuni perumahan meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka memilih mengungsi ke tempat saudara yang lebih aman. Ya ada semeter lebihan lah, sekitar semeter. Meter? Iya, nggak biasa-biasa gitu kan. Oh, baru pertama kali ini, Pak? Ya biasanya sih paling 10 cm gitu kan. Oh, cuma ini paling parah? Ini paling parah ini tahun ini nih. Nggak tahu jebol kali tanggul atau gimana, nggak tahu. Ini mau kemana, Pak? Ya mau ke depan aja maksudnya kan. Rumah tenggelam, Pak? Penuh air, lemari, spring bed pada hancur semua. Siap. Motor apa? Nggak ada yang bisa diselamatin, Pak? Ada. Menurut warga, tingginya intensitas hujan pada minggu dini hari membuat sungai Karangdawa meluap. Hingga kini kiriman air terpantau masih cukup tinggi. Sebagian warga pun memilih bertahan dengan harapan bantuan datang dan air segera surut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Lahan sawah dan kebun warga di Sumedang tertimbun longsor tebing Gunung Patapaan. Bencana juga memutus aliran air bersih untuk 3 desa. Sejumlah petani tak dapat menahan sedihnya saat tahu lahan sawah dan kebuh mereka diterjang longsor tebing Gunung Patapaan, Sumedang. Peristiwa terjadi di area persawahan Blok Gunung Tumpeng, Desa Pamekarsari, Kecamatan Surian.
Sekira 15 hektare lahan sawah dan kebun tertimbun tanah Jumat pagi. Menurut warga, bencana terjadi akibat adanya alih fungsi lahan di gunung. Tanaman padi yang selamat dari longsor pun terpaksa dipanen lebih awal. Penyebabnya salah satunya memang kondisi tanah di kita ini ya, yang memang labil kan gitu. Yang kedua mungkin diduga gitu ada sesuatu yang memang beralih fungsi dari hutan ke pertanian rakyat gitu. Itu menurut informasi yang kita dapatkan dari teman-teman. Longsor juga menimbun aliran Sungai Cibodas serta memutus puluhan pipa aliran air bersih ke 3 desa, yakni Desa Pamekarsari, Desa Wanasari, dan Desa Ranggasari. Langkah-langkah penanganan baru akan diputuskan setelah hasil asesmen dan kajian dari BPBD. Pas pagi-pagi kita tahunya sumber air bersih itu udah nggak ada, itu pas dicek ke lokasi itu udah longsor besar gitu Pak. Nah kemarin longsor susulannya ya yang terdampaknya juga sangat luas gitu Pak. Kurang lebih kemarin saya mendata 15 hektaran. Longsor telah terjadi sejak 23 November lalu dan masih terus terjadi hingga saat ini. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar area bencana. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.